kita al-abrar fi sekali-kali tidak. Ini kebalikan dari pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin mana? Fujjar ya. Dan lain dan kita fujjar ya. Adapun sekarang pembahasannya abrar, orang yang berbakti, sama tersimpan di dalam ini. Pembahasan fujjar tersimpan di dalam sijil. Tapi sijil mah di lapisan bumi paling bawah, intinya tempat paling bawah, paling rendah. Kalau ini itu kebalikannya, tempat yang ada di atas. Ada juga yang menafsirkan bahwa ini itu ada di langit yang ketujuh. Nah, di sana tersimpan bagaimana catatan orang-orang yang berbakti, al-abrar. Wa ma adraka ma illiyun? Tahukah kamu apa illiyun itu? Ya. Yakni bertolak belakang dengan sijil ya. Bagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa orang-orang berbakti catatannya, nama-namanya itu ada di Illiyin. Ya, si Anu ya. Ini para nabi ya, asyuhada, kemudian as-solihin, ya, kemudian as-siddiqin ya. Tulis. Cuma tidak dibocorkan kepada manusia. Dibocorkan mana yang mulai ayat di Illiyin atau di Sijil ya. Dibocorkan berbahaya ya. Nah, kemudian hadirin, kitab marqum, kitab yang tertulis ya. Kitab marqum yashhaduhul muqarrabun, yang mana disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Para ahli tafsir itu menafsirkan bahwa ini kemuliaan yang didapatkan ya, oleh para malaikat, bahwa malaikat ada di langit menyaksikan bagaimana penyebutan nama-nama orang-orang yang soleh, nama-nama orang yang berbakti. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengaji fi baitin min buyutillah wa yatadarusuna, kemudian bertadarus ya, seperti kita sekarang sedang ngaji ya. Tadi ngaji, kemudian kita bertadarus ya, kita gali maknanya. Illa nazal alaihi sakinah, sakinah akan turun padanya, wa ghasyiyatuhur rahmah, rahmat akan meliputinya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilinginya, malaikat akan bersama kita. Sekarang ada malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan, membanggakan di hadapan para malaikat. Ini merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu. Hadis rahimani wa rahmatullah. Kemudian disebutkan innal abrar lafi naim. Sesungguhnya orang-orang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar. Naim, kenikmatan yang besar, maksudnya kenikmatan ini adalah surga. Al-abrar, hadirin, itu terbentuk dari mufrad ya, tunggal, yakni albar atau albar ya, yang maknanya adalah kelapangan atau keluasan. Al-abrar itu jamaknya, jadi orang-orang yang berbuat baik. Albar ini berbuat baiknya totalitas. Benten sekarang orang yang setengah-setengah. Contoh misalkan ketika dia melaksanakan sholat, dia sholatnya hari-hari lalai, itu belum termasuk orang yang abrar. Orang yang abrar itu ketika dia sholat, dia di masjid sholat berjamaah, ini untuk laki-laki. Kemudian berjamaah di awal waktu. Kemudian kalau ada sholat sunatnya, rawatibnya dia kerjakan. Ini adalah masalah sholat. Abrar atau bar dalam masalah sholat. Ini totalitas. Khusyuk sebelumnya, ketika sholat, setelah sholat, al-abrar. Atau misalkan dalam menyangkut muamalah dengan orang-orang, kalau bersilaturahmi, dia tidak hanya bersilaturahmi pada ayah dan ibunya saja, tapi dia bersilaturahmi juga pada saudara-saudaranya ayah, pada saudara-saudaranya ibu, ya, pada anak-anaknya, pada sepupu-sepupunya. Jadi kalau mau bersilaturahmi berarti kan
harus ya dipapai gitu ya sadayana. Nah itu diantara pengertian al-abrar ya, sebagaimana kata para ulama. Ada juga ketika dia bersedekah misalkan, yang abrar ini dia bersedekah tidak hanya kepada fakir miskin. Fakir miskin yang utama, tapi kan ada juga penuntut ilmu misalkan. Apalagi penuntut ilmu yang jauh dari rumah, yang jauh dari tempat tinggal, yang perlu dia biayai ya. Dia itu harus dibiayai misalnya. Nah, dia kasih untuk penuntut ilmu misalnya. Ini bukan hanya untuk fakir miskin, tapi tentunya dengan ikhlas. Kemudian kita pun kan sering berdoa ya. Dina Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Di antara tafsiran kita minta jalan yang lurus pada Allah, kita minta dibukakan pintu-pintu amal soleh yang lain. Terkadang orang mengerjakan amal soleh itu nggak saya cukup, seakan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nggak ke masjid deh puas, subuh ke masjid dia puas, zuhurnya ke masjid bisa, asar ke masjid jadi subuh. Al-abrar itu tidak seperti itu. Misalkan ya, bagaimana sholat berjamaah maghrib itu kan penuh, tapi sholat berjamaah isya kita lihat ya, di video esok tinggal sholat maghrib biasa 3 saf, sholat isya paling 1 saf setengah, sholat subuhnya makin sedikit 1 saf kurang. Nah, al-abrar itu tidak melihat itu, jadi tidak merasa puas. Ada Jumaat paling tuh gitu. Makanya gimana caranya agar umat muslim bisa membantu orang-orang Palestina? Kata para ulama di sana, sholat subuh berjamaah, jangan tinggalkan masjid itu ya. Akhirnya beri Palestina tapi tanah sholat. Beri Palestina ya. Laknat Israel ya itu mending lah ya daripada orang-orang yang tidak mendukung sama sekali. Tapi harus dilihat juga bagaimana kita mendukung mereka dengan cara kita pun harus soleh. Karena kan doa yang diterima itu doanya orang soleh. Iya karena aku doa iya karena selain itu kan beribadah dulu, baru minta pada Allah. Di sana disebutkan beribadah. Itulah al-abrar. Nah al-abrar ini hadirin, lafi naim akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tiada tara, yang sebagaimana kata Rasulullah SAW, a'dadtu qala Allah, yang hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan hadis qudsi ini hadisnya mutawatir, berbeda dengan hadis biasa, hadis nabawi. Kata Rasulullah, a'dadtu li ibadi as-shalihin ma la ainun ra'at, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang oleh surga mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita pernah melihat yang bening, yang indah, sungai yang indah, sungai are misalkan ya, sungai biru ya luar biasa, perkembangan darat kayak Grand Canyon ya luar biasa. Aduh hitam di hijau gitu, ayam gitu nanti ngojai di tidak gitu ya, indah. Tapi kata Rasulullah ya, kata hadis qudsi ini, mala ainun ra'at, surga tidak seperti itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagaimana keindahan surga itu hanya tersirat saja atau hanya disampaikan dalam Al-Quran, dan itu pun masih abstrak, hanya disampaikan oleh Allah dengan permisalan. Makanya adanya permisalan dalam Al-Quran itu untuk mempermudah bagaimana kita membayangkan di surga, tapi tidak seperti apa yang dibayangkan, belum nyampe akal kita sampai ke sana. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, alal ara'ik yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ini apa? Gambaran yang ada di surga.
Soalnya orang mau lebat kabumi gitu ya, ayah dipan-dipan mahal, dipan-dipan kan macam-macam ya. Bapak-bapak meroyong amang gitu ya, amang geraka nunamina IKEA ya. Ninggalan ngumpulnya ya, sambil orang ngedoa ya, mudah-mudahan gaduh ya gitu. Ninggalan abdi mah sok aja ke secara keluarga ya, kan kita aya luas ya, lumayan luas, melihat perabotan bahkan bisa dicoba gitu. Tapi berkat itu teh mau ngumpul biasa es krim ngumpul ya, es krim mirah gitu ribuan. Jadi ayo tinggal ya, oh kursi gitu ya, oh ini bentuk kamar ya, kamar impian, dipan-dipan luar biasa. Aduh tina kawin harga 10 juta, mau nikah puluhan juta, 50 juta, 40 juta, itu ayah saya gitu. Kayak gitu ya, dicobian luar biasa. Ini masih masalah dunia. Nah, Allah menyiapkan dipan-dipan yang ada di surga. Al-ara'ik yang turun, mereka duduk santai sambil memandang, luar biasa. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Diketahui ya, mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang mereka rasakan ya, yang dengan kesenangan itu mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ya, tiada tara. Berbeda dengan para ahli neraka, mereka dapat siksaan, sedangkan ahli surga mendapatkan an-naim. Naim ini ya bapak-bapak kalau lihat mana an-naim berarti kenikmatannya besar, kenikmatan surga. An-naim kenikmatan besar, kenikmatan surga. Kemudian yus'auna min rahiqin maktub. Nah ini ya, di antara apa yang akan dicicipi oleh ahli surga, di antaranya adalah mereka diberi minum dari khamar murni. Khamar, kata Rasulullah SAW, man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamar, minuman keras ya di dunia, tsumma lam yatub minha, kemudian dia tidak taubat, tidak menyesal sekalipun, mati dalam keadaan minum. Kalau tidak salah ada di suatu daerah di Bandung ada 40 orang yang mati gara-gara miras oplosan. Ini mati dalam kemaksiatan ya, waliyadzubillah. Miras ya, oplosan. Dan dia tidak taubat kata Rasulullah, hurima fil akhirah, maka akan diharamkan di akhirat. Homer ini hadirin ya, sebagaimana yang syariat itu kan pelan-pelan ya, ini indahnya proses. Makanya ada yang bertanya, nah yang Quran teh sekaligus saya diturunkan teh, kan ada proses di sana. Kalau misalnya sekaligus nanti para sahabat akan berat dalam menjalani syariat ini. Mereka suka mabuk, kalau misalkan langsung diharamkan ini berat. Dan ini pun harus diterapkan pada ya, kalau misalkan dakwah sekarang ya, orang-orang yang minoritas di Amerika ya, di Papua misalnya, ini bisa diterapkan. Kalau mereka sudah siap baru kita katakan. Bagaimana pengharaman riba, pengharaman khamar ini kan bertahap. Khamar misalkan ya, yang pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dikatakan dulu ya khamar teh aya manfaat, aya oge dosa. Ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita jadi so dibanting menteri minum khamar yang tinggal di dosanya lebih gede, tapi memang aya manfaat. Nanti masih boleh. Tahap kedua ya, la taqrabus shalat wa antum sukar. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sedangkan sholatnya para sahabat kan beda nih sholatnya berapa? Sholatnya para sahabat kan sholat sunat pasti mau ditinggalkan. Sedangkan efek dari mabuk itu hadirin itu bisa beberapa jam kan. Liurna keliyengana kan bisa seberapa jam. Kalau misalkan mereka akan sholat kemudian mereka berniat untuk mabuk, mereka akan berpikir dulu karena ada ayat ini, berarti mabuknya akan lebih ditinggalkan karena kan mayoritas sholat yang mereka lakukan, sholat wajib ya, kemudian sholat sunat ya, tidak pernah para sahabat itu meninggalkan. Kemudian tegas, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. La'allakum
kufri, gas. Nah, makanya haram di dunia, tapi di surga Allah menyediakan khamr, namanya khamr, bagi mereka yang bisa meninggalkan khamr dunia. Hitamuhu mis, ini baunya ini ya seperti kasturi. Beda yang minuman keras di dunia masih gak bau naon. Tapi kalau kan menuju SD ya, so amam ke awalnya sok lari gitu. Ayah mungkin sarang air jangan. Terus menemukan botol itu mungkin inti-intinya begini. Sekali saya mencium bau itu apa? Arak. Baunya luar biasa ya. Itu naon gitu ya ketika dia bekas sisa-sisa orang yang mabuk di kamar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Karena seperti itu, ya, diberikan minuman, dijamu luar biasa di surga. So, atuh berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Wa mizajuhu min tasnim. Ini istilah Al-Qur'an. Dan campuran khamar murni khamar adalah dari tasnim. Tasnim itu apa? Menurut ahli tafsir, tasnim itu adalah mata air yang merupakan puncak kelezat dari minuman. Jadi kalau misalkan minuman berasal dari tasnim, ya, maka minuman itu adalah minuman yang paling lezat yang ada di surga. Tasnim. Mulai di dunia mulai. Di dunia kan perlu diolah ya. Di surga malah langsung dari mata air tasnim. Makanya Allah itu memberikan motivasi, memberikan pembibita gitu ya. Jelas Allah mah rinci gitu ya. Bagaimana minumannya, khamrnya gitu ya. Walaupun memang masih belum terbayang. Khamr yang dimaksud adalah diantaranya tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum ya, atau orang-orang yang al-muqarrabun itu minum dari. Namun ternyata hadirin, yang minum tasnim ini khusus orang-orang al-muqarrabun, bukan orang-orang yang levelnya biasa keimanannya. Berarti di sini kita paham bahwa level keimanan itu berbeda-beda. Sebagaimana kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang dulu yang paling dulu beriman ketika orang-orang masih suka dengan berhala mereka, masih suka dengan riba mereka, masih suka dengan kejahilian mereka, ini orang masuk Islam dengan terlebih dulu, ya. Dan mereka sabar. Inilah al-muqarrabun di antara mereka, itulah orang yang dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-muqarrabun ini adalah mata air yang mana al-muqarrabun adalah orang-orang yang akan meminum tasnim. Jadi kalau ditanya tasnim ini buat siapa? Buat al-muqarrabun. Kalau kita dapatnya apa tadi? Khamar yang rohiq mahdur. Karena untuk mencapai level muqarrabun itu berat. Bukan berarti tidak bisa dicapai, bukan. Karena kan Quran hadis kan untuk manusia sampai akhir zaman, ya. Untuk mereka yang beriman. Tapi kalau dilihat, ya, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya zaman yang kamu akan lalui, kecuali zaman tersebut akan lebih jelek daripada zaman yang kamu telah lalui. Makin nambah zaman, makin nambah tahun, maka kondisinya akan semakin jelek. Itu kata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang bilang. Berarti kan kualitas umat muslim itu makin jauh. Aina wae di Indonesia teh
jumlah umat muslim 200 juta. Kalau tidak salah 200 juta. Sisanya kan selain muslim. Ya. Tapi jumlah yang yang melakukan praktek judi online itu kurang lebih tidak jauh dari jumlah umat muslim yang ada di Indonesia. Makanya ada pertanyaan, bagaimana cara kita berislam? Bentar, saya lihat dulu datanya. Nah, taat beragama, tapi justru Indonesia peringkat 1 ya dalam melakukan praktek judi online, dan itu peringkat itu bukan peringkat 1 di Asia, tapi peringkat 1 di dunia. Di dunia. Makanya bagaimana ini? Apa ada yang salah dengan cara beragama kita? Ngajina osok, kajian osok, misalkan sholatnya osok, nu osok ya, nu osok kadang bisa terjerumus, apalagi yang tidak pernah sholat, yang jauh lah dari agama. Makanya benar sabda Nabi Muhammad alaihissalam. Awalnya tidak tahu judi teh, tidak tahu, tidak kasih main game, karena orang-orang suka main game, maka diselipilah di sana judi. Bagaimana orang bisa depo? Bisa depo di sana ya, di depo ya. Kemudian nanti kalau menang nanti akan dapat. Di sana kan ada judi.